Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingkungan Latai, Salam Sujud Karena Melempang. Perkenalkan, nama saya Selvi dari Prodi Pendidikan Seni dan Keagamaan, Fakultas Dharma Acarya, semester 1, kelas A. Di sini saya akan membahas tentang materi kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama yaitu silabus. Sebelum kita masuk kepada materi yang lain, kita masuk ke materi silabus dulu. Ada yang tahu silabus itu apa? Silabus itu adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Salah satu contoh silabusnya itu seperti ini. Silabus, nama sekolah SMP Nasional Palangkaraya, mata pelajaran Seni Budaya, kelas 7 semester 1, pertemuan ujian. Yang pertama, KI1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, KI yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, agama, upacara terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan abstrak, menulis, membaca, menghitung, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan berbagai sumber lainnya yang sama dalam sudut pandang atau teori. Pembelajaran KI dan KI1 dan KI2 dilakukan secara tidak langsung dalam pembelajaran KI 3 dan 4. Bisa dilihat dalam tabel. Yang pertama, kompetensi dasar 4.1, memahami pengertian menggambar flora, fauna, dan alam. Yang kedua, materi pokok pembelajaran, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam. Kegiatan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu memahami pengertian menggambar flora, fauna, dan alam. Yang kedua, siswa mampu menggambar flora, fauna, dan alam. Dan yang ketiga, membaca dari buku pelajaran pendidikan seni budaya. Seperti itulah salah satu contoh silabus yang bisa dimengerti. Mungkin seperti itu. Materi yang berikutnya atau yang kedua yaitu tentang pendidikan, latihan, dan pembelajaran. Apa itu pendidikan, latihan, dan pembelajaran? Berikut saya akan menjelaskan pendidikan, latihan, dan pembelajaran menurut logika saya. Yang pertama yaitu pendidikan adalah suatu pembelajaran untuk mendidik seseorang agar lebih memahami suatu hal, pelajaran maupun hal lainnya. Yang kedua yaitu latihan. Latihan adalah proses seseorang sebelum melakukan sesuatu. Yang ketiga atau yang terakhir, pembelajaran adalah di mana seseorang itu belajar atau melatih diri demi proses yang menjadi semakin lebih baik. Jadi itu pengertian pendidikan, latihan, dan pembelajaran menurut logika saya. Materi yang ketiga yaitu tentang taksonomi tujuan pendidikan. Taksonomi tujuan pendidikan merupakan suatu kategorisasi tujuan pendidikan yang umumnya digunakan
sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan terdiri atas domain-domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan contoh-contoh taksonomi tujuan pendidikan mempunyai contoh sebagai berikut. Yang pertama, matra kognitif. Matra kognitif menitikberatkan pada proses intelektual Bloom menggunakan jenjang-jenjang tujuan kognitif sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, pemahaman. Yang ketiga, penerapan. Yang keempat, analisis. Yang kelima, sintesis. Yang keenam, evaluasi. Dan yang bagian kedua yaitu matra efektif. Matra efektif adalah sikap, perasaan, emosi, dan karakteristik moral yang merupakan aspek-aspek penting perkembangan siswa yang meliputi yang pertama yaitu penerimaan suatu keadaan, sadar, kemauan untuk menerima perhatian terpilih. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, menilai, dan yang keempat, organisasi. Yang kelima, karakteristik dengan suatu kompleks nilai. Dan yang bagian ketiga yaitu tentang matra psikomotorik. Matra psikomotorik menunjukkan pada gerakan-gerakan jasmani dan kontrol jasmania. Kecakapan fisik dapat berupa pola-pola gerakan atau keterampilan fisik yang khusus atau urutan keterampilan. Ini tentang matra psikomotorik mempunyai 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksud saya 7. Yang pertama yaitu persepsi. Yang kedua, kesiapan. Yang ketiga, respon terbimbing. Yang keempat, mekanisme. Yang kelima, respon yang unik. Yang keenam, adaptasi atau adaptation. Dan yang ketujuh, organisasi. Itulah materi tentang taksonomi tujuan pendidikan. Dan kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita akan bahas materi keempat atau materi yang terakhir, yaitu tentang materi perubahan workshop kurikulum pendidikan seni dan keagamaan. Materi ini mempunyai pembahasan yaitu tentang yang pertama yaitu syarat-syarat dalam merubah kurikulum pendidikan seni dan keagamaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan masyarakat serta kemajuan ipteks. Yang kedua, jika kurikulum suatu negara bersifat statis, tidak mengalami perbaikan dan pembaharuan, maka hasil dari proses penyelenggaraan pendidikan atau outputnya akan sulit menghadapi berbagai masalah kehidupan serta tidak dapat bersaing di dalam segala bidang. Definisi pohon keilmuan seni mempunyai arti atau filsafat sebagai yang pertama yaitu ibu ilmu, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu the mother of sciences. Dan yang kedua, filsafat telah menunjukkan diri sebagai kekuatan yang mengandung benih-benih. Yang ketiga, pemikiran keilmuan melahirkan dan menyusui ilmu dan terus membina perkembangan ilmu menjadi cabang dan ranting-ranting keilmuan. Prinsip-prinsip
dalam mengerjakan ilmu yaitu filsafat hendak menunjukkan bahwa pikiran atau pengetahuan itu selalu punya 4 dimensi yang saling bertautan, yaitu dimensi aktif. Dimensi aktif yaitu dimensi yang terus mengembangkan pengetahuan dan keingintahuan manusia dalam sebuah konstelasi peradaban yang luas dan luhur guna membangun kehidupan secara nyata. Yang kedua, dimensi kreatif dengan tujuan mengelola budi kecerdasan, mampu melakukan imajinasi teori, mengubah fakta menjadi permasalahan, dan terobosan penyelesaiannya dalam sebuah berbagai lokan aktual. Menurut Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau perguruan tinggi, wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS, dan dapat diambil di program studi yang sama banyaknya 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Bahan kajian inti keilmuan atau yaitu aspek ontologi keilmuan suatu disiplin keilmuan atau prodi. Yang kedua yaitu iptek pendukung. Iptek pendukung ilmu pengetahuan yang difungsikan sebagai dimensi epistemologi untuk mengembangkan ontologi suatu disiplin keilmuan. Yang tiga yaitu penciri prodi atau institusi, penerapan beberapa aspek ontologi disiplin keilmuan atau prodi secara mendalam, sehingga menjadi ciri yang dikembangkan oleh prodi tersebut. Aspek disiplin keilmuan yang menjadi penciri tersebut harus dengan keilmuan. Yang berikutnya yaitu wilayah keilmuan seni. Sejarah seni, estetika, ketetik seni, antropologi seni, sosiologi seni, psikologi seni, filsafat seni, dan manajemen seni. Ilmu-ilmu seni tidak hanya bergerak dalam wilayah teoretik. Kajian yang bersifat lintas disiplin menjadi salah satu kunci penting, seperti terkait dengan wilayah pemberdayaan masyarakat. Ilmu-ilmu seni dapat dilihat misalnya dalam psikologi seni yang berhubungan dengan seni sebagai terapi, atau dalam wilayah pendidikan seni sebagai ruang pembentukan kreativitas. Secara ontologis, ilmu seni digunakan oleh para ilmuwannya untuk mengetahui petunjuk, rupa, dan media rekam dalam kebudayaan. Secara epistemologi, ilmu seni mestilah memiliki teori dan metode. Teori yaitu paduan besar dalam memecahkan dan memberikan fenomena seni. Sementara metode yang digunakan untuk mendukung kerjasama penelitian dan analisis
secara anakologis nilai-nilai apa yang terkandung dalam disiplin ilmu-ilmu seni. Nilai-nilai sasaran dan tujuan ilmu seni tidak berbeda menariknya dengan disiplin-disiplin lainnya. Yang berikutnya, perubahan kurikulum harus dengan perkembangan kebutuhan dan pengembangan masyarakat sesuai dengan kebutuhan iptek. Perubahan kurikulum dalam menciptakan sumber daya manusia unggul mempunyai tanda kutip 2, yaitu jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang adalah guru. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang pertama, kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Yang kedua, kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu standar pendidikan tinggi untuk program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, keterampilan, kecerdasan, dan penilaian. Yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah. Yang pertama, agama, yang kedua Pancasila, yang ketiga kewarganegaraan, dan yang keempat bahasa Indonesia. Berdasarkan pada Undang-Undang PT Nomor 12 Tahun 2012, Perpres Nomor 8 memprediksi Nomor 55 2017 semestinya diambil langkah sebagai berikut. Merevisi kurikulum tahun belajar, mengkonstruksi bahan kajian khususnya pada prodi pendidikan, mengimplementasi universitas atau institut ke dalam CVI, menyediakan MK lintas prodi yang bisa diambil oleh mahasiswa sesuai dengan minatnya. Definisi konsep bahan kajian. Yang pertama, bahan kajian inti keilmuan adalah aspek ontologi keilmuan suatu disiplin keilmuan. Iptek pendukung adalah ilmu pengetahuan yang difungsikan sebagai dimensi epistemologi untuk mengembangkan ontologi suatu disiplin keilmuan. Yang ketiga, ciri prodi atau institut adalah penerapan beberapa aspek ontologi disiplin keilmuan prodi secara lebih mendalam sehingga menjadi ciri yang dikembangkan oleh prodi tersebut. Jeda sebentar. Kurikulum merupakan suatu komponen yang mempunyai kedudukan sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan, karena kurikulum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan falsafah bangsa, yaitu pendidikan nasional yang harus mampu mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Sekian materi workshop saya atau materi kurikulum dan pembelajaran saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutup dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sahe.